Baik, Bapak Ibu kami akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam teknik sampel difteri. Yang pertama, plastik limbah medis. Yang kedua, APD lengkap. Yang ketiga, hand spoon. Yang keempat, masker. Yang kelima, media amis. Yang berikutnya, spidol. Yang berikutnya, gunting. Yang berikutnya, pengaman. Yang berikutnya, plastik bening untuk sampel. Yang berikutnya, isolasi atau lakban. Yang berikutnya, SP. Yang berikutnya, tisu. Yang berikutnya, pengganjal sampel. Berikutnya, penanda. Yang berikutnya, alamat yang dituju dan alamat yang mengirim. Yang berikutnya, label sampel. Yang berikutnya, full box. Yang berikutnya, plastik untuk membungkus form difteri yang sudah terisi lengkap. Terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan pengambilan sampel pada pasien suspek difteri. Setelah dilakukan pengambilan sampel pada kasus suspek, akan dilakukan pengemasan dan pengiriman sampel. Sampel akan dilakukan pengemasan untuk menghindari. Pertama akan ditempelkan label, di mana dalam label ini terdapat nama, nomor epidemiologi pasien, untuk menghindari terjadinya kebocoran dan melubernya sampel. Botol sampel ditutup dengan tisu dan selanjutnya dimasukkan ke kantong plastik bening atau klip, dan utamakan untuk menggunakan 2 bungkus klip atau plastik bening demi keamanan sampel. Setelah dibungkus, usahakan untuk dikemas lebih aman dan difiksasi menggunakan isolasi. Dibungkus. Selanjutnya, sampel akan dimasukkan ke box carrier atau vaksin carrier. Untuk keamanan, vaksin dimasukkan ke box untuk menghindari guncangan. Digunakan busa sebagai pengaman, seperti yang tertera dalam video. Setelah dipastikan sampel tidak tumpah, aman, sampel harus berdiri dan hindari terjadinya guncangan. Pentingnya dilakukan pengepakan secara baik dan benar. Masukkan tisu atau sejenisnya untuk menjaga sampel tetap berdiri. Box sampel ditutup, yang dilakukan adalah fiksasi sebagaimana yang sedang dilaksanakan sama petugas. Selanjutnya dilakukan penempelan tanda agar saat pengiriman jelas di mana arah pembawaan sampel. Alamat
tujuan pengiriman sampel, dan alamat pengirim sampel. Langkah terakhir untuk pengiriman adalah jangan melupakan form hasil sampel untuk dikemas rapi menggunakan kantong untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, semisal basah. Usahakan di pack dengan rapi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Setelah siap, sampun untuk dikirim sampel ke tempat yang diharapkan. Setelah dilakukan pengepakan pengiriman sampel, petugas melakukan pembuangan atau pelepasan pertama sampah hasil medis untuk dimasukkan ke kantong biohazard. Jangan pernah meninggalkan satupun bahan medis habis pakai untuk dibuang sembarangan. Karena baju APD bisa dicuci, jadi tidak perlu dibuang, cukup disterilisasi, dicuci. Kelompok 1, lepaskan diri dari cegah dan imunisasi. Oke.